Siapa yang akan datang ke pemakamanku saat aku mati nanti? Itu bukan pertanyaan, itu adalah judul buku yang akan gue review kali ini. Tonton terus videonya sampai habis. Halo, gue Haris, balik lagi di channel Kanvas Kata. Jadi, ini buku yang akan gue review. Judulnya panjang banget itu ya, dan emang itu translatean atau terjemahan literalnya dari bahasa Korea aslinya seperti itu. Buku ini ditulis oleh Kim Sang Hyun, penulis Korea yang juga katanya barista dan juga pemilik penerbitan independen. Buku ini diterjemahkan oleh penerbit Haru, dan gue diajak kerjasama oleh penerbit Haru untuk nge-review buku ini gitu. Pertama, kayak biasa kita akan bahas sampulnya dulu. Sampulnya putih, minimalis gitu ya, dan garis ini membuat kesan buku ini seolah jadi kayak buku catatan atau notebook. Dan emang kurang lebih seperti itulah isi dari buku ini. Jadi buku ini punya judul yang sangat menarik perhatian, menarik mata, dan sangat memancing gitu ya. Tapi sebenarnya isinya nggak seserem atau sekelam judulnya. Judulnya ini sendiri berupa pertanyaan yang sebenarnya mewakili keseluruhan isi buku ini, yang mana merupakan perenungan-perenungan tentang kehidupan sehari-hari dengan banyak topik yang disentuh, yang direnungkan oleh si penulis. Yang mana salah satu perenungan dan kegelisahan yang dituliskan oleh si penulis di buku ini adalah tentang ini tadi, siapa yang akan datang ke pemakamannya itu. Salah satu penyebab pertanyaannya adalah apakah dia cukup baik untuk mempunyai banyak teman yang akan rela datang ke pemakamannya. Kurang lebih gitu. Buku ini sendiri dibagi jadi 4 bab besar. Yang pertama tentang kesalahan, yang kedua hati yang hilang, yang ketiga sejarah, dan yang keempat semoga itu kebahagiaan. Jadi 4 bab besar itu mewakili isi subbab masing-masingnya nanti. Oke, itu sedikit overview tentang buku ini. Kita masuk ke reviewnya. Jadi buku ini isinya itu topik-topik perenungan kayak yang udah gue bilang tadi. Topik perenungan sehari-hari dengan cakupan topik yang luas banget. Dari mulai pekerjaan, kehidupan, keluarga, kebahagiaan, penderitaan, banyak banget deh pokoknya. Dan itu adalah topik sehari-hari yang mungkin sering kita renungkan juga gitu. Sehingga topik sehari-hari tadi itu memungkinkan buku ini relate ke pembaca di beberapa part atau di beberapa bahasan. Itu poin plus yang pertama. Poin plus yang kedua adalah untuk tulisan-tulisan yang relate dengan pembaca, karena tulisan ini memuat emosi dari si penulis, dan kalau relate dengan si pembaca, maka emosinya juga akan tersampaikan, akan ditransfer. Sehingga mungkin kalau ngebacanya lagi dalam kondisi yang emosional, bisa sampai haru, bahkan teman-teman ada yang bilang sampai nangis di beberapa bagian gitu. Buku ini juga punya beberapa kekurangan gitu. Kekurangan yang pertama adalah topik yang disentuhnya, karena bahasan sehari-hari, itu menjadikan tulisan ini nggak terlalu spesial. Seolah-olah nggak ada sentuhan personal dari si penulis gitu. Dan kayaknya semua orang bisa aja nulis atau memikirkan atau merenungkan hal-hal yang ditulis di dalam buku ini. Nah, kekurangan yang kedua adalah lagi-lagi karena bahasan sehari-hari yang begitu luas, jadinya nggak fokus, sehingga masing-masing topiknya itu cuma disentuh permukaannya doang. Beberapa topik mungkin relate, tapi akhirnya banyak topik lainnya yang mungkin juga tidak relate dengan pembaca. Jadi kayak ya udah bahasan angin lalu aja. Gue ngebayangin kalau coba dia fokus ke 2 atau 3 topik utama aja, misalnya hubungan pertemanan, pekerjaan, dan mungkin kebahagiaan atau kebaikan gitu yang diangkat, dan digali masing-masing ketiga topik ini, mungkin akan lebih dalam dan lebih personal. Kesimpulan dari buku ini ringan banget, tipe buku yang bercerita, jadi akan lebih cocok untuk dibaca pelan-pelan, kayak kata Dr. Andreas di dalam kata pengantar di buku ini. Coba posisikan kayak kita tuh lagi mendengar orang cerita, jadi jangan didesak, jangan diburu-buru. Kayak orang lagi cerita membawa emosi, ya dengerin aja. Siapa tahu cerita-ceritanya relate dengan kehidupan kita. Nah, kalau kalian ikut PO buku ini, entah itu yang batch pertama atau batch kedua, berarti kalian mungkin juga akan mendapat bundle yang sama, yaitu ini dia. Ada notebook yang sampulnya mirip juga gitu, dan kosong. Polos, tidak bergaris. Ini mungkin bisa dijadikan catatan yang berkaitan dengan tulisan-tulisan yang ada di buku ini. Misalnya respon kalian tentang bahasan-bahasan di buku ini, respon tentang ceritanya, atau kalian cerita balik gitu tentang topik yang kira-kira sama yang terjadi di kehidupan kalian. Sehingga nanti setelah kalian baca buku ini, kalian punya catatan khusus yang isinya juga cerita, yang kurang lebih topiknya sama dengan bukunya. Menarik ya. Dan catatan-catatan tadi juga bisa dibaca di masa depan. Itu jadi kayak diary. Iya, jadi kayak diary personal. Tapi dengan bahasan yang udah ada di dalam buku ini.
Nah, itu tadi review gue tentang buku Siapa Yang Datang ke Pemakamanku Saat Aku Nanti karya Kim Sang Hyun. Buku ini sendiri di Goodreads gue rating 3/5 karena itu tadi beberapa poin plusnya tidak terlalu spesial dan juga ada beberapa catatan yang menjadi kekurangan di buku ini. Jadi gue rating 3/5. Bukunya oke, layak dibaca, tapi buat gue pribadi nggak terlalu spesial gitu. Segitu aja untuk video kali ini. Pantengin terus channel Kanvas Kata. Sampai jumpa lagi di video gue berikutnya. Dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe atau berlangganan, aktifkan juga notifikasi agar kamu dapat info setiap gue upload video.